Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan hadirin, tentu kita pertama mengucapkan alhamdulillah karena kita begitu banyak yang kita dapati, kita rasakan, yang semuanya Allah berikan yang patut kita syukuri. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Kita pada kesempatan ini meneruskan tausiah wirid atau pengajian tentang kuliah tauhid, yaitu sibghah, as-sibghah wa al-inqilab. Sibghah ini pewarnaan, artinya pembentukan pada diri kita dan perubahan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu siogianya mewarnai kehidupan kita dan menjadikan perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, ketika di Mekah, pada saat menerima wahyu dari Allah, kondisi Mekah dikenal dengan jahiliyah. Jahiliyahnya betul-betul jahil bodoh. Anak perempuan dibunuh, dikubur mati hidup-hidup. Wah, macam-macam jahiliyahnya. Peperangan antar mereka, beribadahnya cara mereka di sekitar Ka'bah telanjang, yang disembah berhala-berhala, disebut jahiliyah. Kemudian karakter perilaku pribadi pun jahiliyah. Intinya apa yang disebut dalam sirah Nabi jahiliyah, kebodohan pada waktu itu. Nah, datang Islam. Yang dibawa oleh Nabi cuma satu kata aja, la ilaha illallah. Gak ada yang lain. Nabi gak bicara sholat. Di Mekah itu belum ada sholat. Nabi gak bicara haji, apalagi haji belum ada di Mekah. Ya, puasa gak ada juga, perintah puasa belum ada. Itu semuanya di Madinah perintah-perintah tersebut. Tapi ketika di Mekah itu cuma satu kata aja, la ilaha illallah. Dan ternyata Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab, dia mengerti betul apa itu ilah yang dia sembah kecuali hanya Allah. Tahu betul dia. Apa buktinya terjadi? Rasulullah dapat wahyu, menyerukan, menyuarakan, menyampaikan tentang la ilaha illallah kepada orang-orang jahiliyah. Ali bin Abi Thalib, ponakannya, masuk Islam. Baca la ilaha illallah Muhammad Rasul, langsung berubah. Sahabat-sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair, sampai Hamzah, Abu Bakar, Umar bin Khattab itu ketika jahiliyahnya, jagoan premannya, jagoan. Ketika didatangi oleh Rasulullah, didekati oleh Rasulullah, dibawakan kalimat la ilaha illallah, langsung berubah total, totalitas berubah. Langsung berubah dan melakukan pewarnaan pada dirinya menjadi Islam. Pakaiannya, Mus'ab bin Umair, selebriti, remaja gaul yang pada saat itu dia betul-betul hebat dalam arti orang jahiliyah, berubah ketika mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, itu yang seyogianya kalimat la ilaha illallah. Dan mestinya kita pun saat ini ketika mendapatkan kalimat la ilaha illallah juga harus mewarnai dalam kehidupan kita. Cuman sekedar ucapan tidak boleh. Hanya sekedar deklarasi tidak boleh, tapi dikerjakan.
Oleh karena itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu kerjakan. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Benci Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakannya. Allah benci. Jadi dari ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat lain dan banyak lagi contoh-contoh lain dan banyak lagi yang dibuktikan oleh Nabi, yang kita omong itu kerjain. Yang kita declare itu kerjakan, amalkan. Jadi kalimat la ilaha illallah amalkan dalam perbuatan kita. Apa yang kita amalkan? Tidak ada Tuhan-Tuhan lain, tidak ada sembahan-sembahan lain, tidak ada minta-minta lain, tidak ada kita kepada yang lain rujukannya. Paham-paham isme-isme tidak ada kecuali hanya Allah saja. Itu mana ilah yang kita kecualikan kecuali hanya Allah saja. Isme, paham-paham tidak boleh. Yang kita yakin itu benar. Yang benar hanya Islam sebagai paham kehidupan kita. Ideologi-ideologi tidak ada ideologi lain kecuali ideologi Islam, dan itu datang dari Allah sebagai minhajul hayah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad ya cuma itu saja satu. Yang dibawa oleh para nabi juga cuma satu itu. Ya, yang dibawa oleh nabi. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah dibawa oleh para rasul-rasul sebelum kita kecuali dia menyatakan dan membawa la ilaha illallah, hanya Allah yang diabdi. Jadi satu kata yang dibawa oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Oh Nabi Isa Kristen, siapa yang bilang Kristen? Nabi Isa itu Islam. Yang dibawa la ilaha illallah. Nabi Daud itu Yahudi, siapa yang bilang? Dia itu Islam. Yang dia bawa la ilaha illallah. Oh bapaknya Bani Israel Yahudi, ada Nabi Ibrahim. Yahudi juga tidak. Memang dia dari bangsa Bani Israel, tapi dia Islam. Yang dibawa la ilaha illallah. Silakan baca dalam Al-Quran. Deretan nabi-nabi semuanya satu kata yang dibawa la ilaha illallah. Dan kata itulah yang mewarnai perilaku kehidupan kita sehari-hari. Karena makna ilah itu mendalam. Bukan makna ilah Tuhan itu sebagai Rob. Kalau Allah sebagai Rob, orang kafir pun mengakui karena manusia. Termasuk yang orang kafir itu mendapatkan fitrah juga dari Allah. Dan fitrah itu mempertunjukkan Allah itu ada dengan Allah sebagai Rob. Ada orang ateis, nggak percaya dengan Tuhan katanya. Tapi ketika di liftnya anjlok, keluar kata oh my God. Langsung dia terpikir ada sesuatu di luar diri dia. Itu namanya fitrah. Nah kita alas, kita bingkai itu dengan Rob tadi diteruskan dengan Allah juga sebagai ilah. Makanya la ilaha illallah bukan la robba illallah. Kalau Rob itu semua orang juga mengakui. Karena fitrah manusia, Allah tu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pengakuan kita manusia di dalam rahim. Ketika dulu kita semua belum lahir, mengakui Allah sebagai Rob, pencipta, pemelihara, penguasa. Tapi belum mengakui Allah sebagai ilah. Nanti kemudian lahir kita baru mendeklar dan mengamalkan la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu para nabi, rasul melakukan demikian. Bahwa pernyataannya la ilaha illallah yang menjadi rujukan, yang kemudian itu semuanya menjadi dasar perubahan pada diri kita. Nah berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, itu pengakuan tiada ilah yang kita sembah kecuali Allah dan masuk dalam jiwa kita, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam perbuatan kita, masuk dalam perilaku dan kepribadian kita. Dan tidak cukup Bapak Ibu hanya pengakuan Allah sebagai ilah yang menjadi rujukan utama, tapi harus diikuti yang kedua, pengakuan Muhammad sebagai Rasulullah. Gak mungkin kita ngikuti Quran tanpa juklak.
Mesti ada juklaknya. Apa juklaknya? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa melihat dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Contoh teladan pada Nabi. Jadi perubahan, pewarnaan pada diri kita kepada perilaku, kepribadian, keseharian, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keseharian kita dengan yang lain, semuanya ada contoh model pada diri Nabi Muhammad SAW yang merujuk kepada Allah sebagai ilah. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita begini, diberi akal oleh Allah, terlalu kreatif. Apa yang disebut terlalu kreatif? Kita berbuat, bertindak, ikuti mau pikiran dan nafsu kita. Dan itu pasti trial and error. Belum tentu sukses yang kita kerjakan berdasarkan pikiran dan mau kita, apalagi nafsu kita. Bisa gagal, bisa sukses. Padahal Allah telah menurunkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh model yang pasti benar. Nggak ada lagi trial and error, coba-coba salah. Nggak ada, langsung saja ikuti. Pasti benar. Dan pasti diberkati. Dan pasti mendapatkan rahmat. Dan pasti sukses. Rasulullah dalam keluarga. Bukan main. Rasul dalam keluarga betul-betul terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini kalau saya ceritakan mungkin habis waktu kita bicara tentang keluarga saja. Tapi saya ingin menyentil sedikit, berkeluarga pun ada contoh para nabi. Yang kecil-kecil Rasulullah tidak pernah mengecewakan istrinya. Masak keasinan Rasulullah pun senyum. Tidak marah kepada istrinya. Masakan mungkin kurang begitu enak, tetap Rasulullah senyum dan tidak marah. Abah, Pak Afriadi, lebih itu Pak Afriadi itu istri. Lai. Ayah bah ya, lai cucu ya. Jadi harus begitu contoh. Rasulullah memanggil istrinya, ya Umairah. Panggil dengan panggilan kesayangan. Ikonda, manggil si hitam deh. Sendek deh. Itu kampungnya Pak Afriadi itu gitu. Sama juga kampung Ambo kan. Hanya panggil panggilan begitu. Panggilan kesayangan panggil. Yang peyang lo bisa punya. Peyang itu kurih masih iman. Ya. Jadi itu ada pada Nabi contoh dalam bekerja. Wah, subhanallah. Begitu banyak contoh bekerja pada Nabi yang udah pasti benar. Bekerja jujur, bekerja amanah, bekerja tanggung jawab. Wah, itu semuanya. Tidak perlu kita trial and error untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Udah jelas. Nah, jadi pengakuan kepada Allah wujudnya adalah Nabi Muhammad Rasulullah sebagai uswah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kita ini mencintai Allah. Dan Allah juga akan mencintai kita seperti hanya kita mencintai Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan orang beriman itu asyaddu hubbalillah, cintanya bersangatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu juga sebagai syarat kita agar la ilaha illallah terwarnai dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Baqarah 165, wa minan nasi maitakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu iz yaronal azab annal quwwah lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Allah ilah kita. Muhammad Rasul kita. Terus sowot. Itu gimana? Mau apa lagi? Betul. Maka berikutnya kita mencintainya.
Bentuk kita mencintainya, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Bapak Ibu ya, ini kalau kita berkata apa adanya, enak jadi anak buah, apa enak jadi pemimpin? Nah, coba Pak Freddy, berkata berat dan tidak beratnya, ya, maksudnya berkata berat tidak beratnya, berat tidak beratnya. Jadi pemimpin itu jadi anak buah. Jadi anak buah. Ya, kenapa enak jadi anak buah? Tidak beratnya. Datang ke kantor, masuk jam 8, ngisi absen. Pergi ke kamar kantor kita, duduk. Ada surat mungkin dikerjain ini itu dan seterusnya sesuai dengan tupoksi kita. Tahu udah jam 3, jam 4 pulang kita. Begitu anak buah kerjanya. Dipanggil atasannya. Si Fulan, tolong kerjakan ini. Iya Pak, di kerajaan. Selesai, lapor, siap. Menunggu lu perintah, kalau tidak ada kerajaan yang awak kerajaan biasa. Betul begitu? Tapi coba pemimpin Pak Afriyadi, Pak Aziman dan yang ada. Datang ke kantor jam 8. Sebelum pai ke jam 8, jam 8 di jalan saya berpikir kok. Di baacar masalah kok. Baacar ngerajon kok. Aba biko mengadu ke pegundur, DPRD lu biko ado, tapi berpikir-pikir. Kalau anak buah kerjakan apa yang dikerjakan, selesai laporkan. Tapi masalah pemimpin yang menyelesaikan, karena kewenangannya ada pada pemimpin. Oke, sekarang kita kepada Allah. Apa enggak enak kita kepada Allah itu? Kata Allah sholat, sholat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah berbuat baik, berbuat baik. Enak udah, kita kerjakan aja semuanya. Dan semua perintahnya baik buat kita. Semua larangannya baik buat kita. Gak ada perintah Allah itu memberatkan, gak ada. Bulan puasa berat, 1 bulan berpuasa gak makan gak minum karena dipikirin. Coba kalau dikerjain, lewat kita sebulan. Saya puasa Senin Kamis, kerja seperti biasa. Coba tanya Pak Afriyadi, madu ambo batal insya Allah dekano Pak Latik ini Pak Afriyadi buik bana masalah banyak bana kok bapeda kamu ndak ada, tetap aja puasa. Karena dikerjakan, nggak ada yang susah. Dan ternyata alhamdulillah semua perintah Allah kalau dikerjakan baik. Cuma nambah herannya, bahaya disuruh ndak dikerajonya apa? Nggak ngerti ya bodoh. Batu ya, baik disuruh ndak nambah. Sama jo awak kepada anak awak, enak belajar kinilai bisa ujian kan baik itu anak awak ndak nambah. Tibo beko ala gadang menyasanya onde batu kecapa awak. Disuruh belajar dan mau ada. Bapak Ibu puasalah. Kalau bisa puasa Senin Kamis, puasa sunnah, Anda mau mak rajon. Pada itu baik. Asalnya, ndak kemati ki awak di puasa sunat. Ndak kemati ki awak baca Quran. Ndak kemati ki awak berzikir, malah justru sebaliknya kita jadi apa yang Allah perintahkan yang baik semuanya buat kita, nggak ada yang jelek. Yang dilarang pun baik juga. Minum khamr, judi dan sebagainya sama. Itu tidak baik gitu. Nah, oke. Kemudian dalam surat Al-Anfal juga, orang yang cinta kepada Allah karena syahadat tadi ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang cinta kepada Allah itu bergetar hatinya ketika mendengar ayat Allah. Diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bertambah imannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pewarnaan pada diri kita dasarnya kita cintai pada Allah. Dan kalau kita cinta kepada Allah, asajo kanda awak pasti diagia. Awak sebagai orang tua kepada anak, nak tolong cuci piring dapur. Iyo Pak, nyok kerajaan. Nak tolong bali sabun ke warung. Iyo Pak, nyebalian. Nak jangan lalu-lalu pagi ndak boleh. Iyo Pak, ndak lalu paginya. Perintah awak di kerajaan, larangan ditinggal. Awak sebagai orang tua Bapak Ibu senang ndak? Ketika anak tersebut, Pak, minta piti Pak. Untuk apa? Untuk kegiatan beko. Abara 10.000, kok 20.000 aja. Minta 10.000 dia 20.000.
Karena apa? Karena kita cinta kepadanya, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Begitu juga kita kepada Allah. Jadi kalau awak kepada Allah, akan dakwah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, Allah akan perkenankan, Allah akan kabulkan. Jadi kalau awak kanda tidak pernah dikabulkan, koreksi pada diri awak. Ayo batu nak, kita ini sudah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi begitu, Bapak Ibu. Ya, apakah kita sudah mengerjakan perintahnya, sudah meninggalkan larangannya atau belum? Jadi mahabbah, cinta yang menghasilkan ridho, rela kita kepada Allah. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ridho dengan apa yang Allah putuskan dan apa yang Allah kehendakkan. Dan tentu dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Ada bentuk suatu komitmen jual beli kita kepada Allah dalam bentuk tijarah. Kita beriman kepada Allah, kita memperjuangkan apa yang ada pada kita, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan sibghah. Dalam surat Al-Baqarah 138, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Allah akan mewarnai diri kita dengan apa yang kita yakini kepada Allah, dan insya Allah dengan demikian akan muncul al-inqilab, perubahan pada diri kita. Baik perubahan dari keyakinan, baik perubahan dari pemikiran, baik perubahan dalam perasaan, baik perubahan dalam perilaku, dan insya Allah akan terbentuk suatu saksia Islam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dari sibgohnya kalimat la ilaha illallah, kalimat Muhammad Rasulullah mewarnai kehidupan kita, baik pikiran kita, baik perasaan kita, baik perbuatan kita, baik perilaku kita terwarnai dengan kalimat la ilaha illallah. Seperti para sahabat Nabi dulu ketika jahiliyahnya masuk Islam oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan pemahaman kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang wajib awak pelajari itu pertama itu akidah, bukan syariah dalam arti itu ada Ustaz Safudin kok dari Fakultas Syariah, kan betul saja. Bukannya syariah dulu yang dipelajari, pertama itu akidah dulu. Salat, puasa, haji, betul. Tapi kalau bukan akidah dasar pertamanya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalimat la ilaha illallah itu pertama fondamen. Ibarat rumah kataga, fondamen. Makanya kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam kok ada 5. Bangunan pilar kok ya tadi syahadat, ya kan, salat, zakat, puasa, haji. Yang pertamanya akidah dulu sebagai fondasi. Nah, sehingga demikian akan terbentuklah syakhsiyah Islamiyah dengan perubahan pemikiran yang ada, dan insya Allah akan mendapatkan al-qayyimah, yaitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu juga, mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah mewarnai dalam diri kita, khususnya dalam keluarga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan dimanapun. Dan insya Allah itu akan mendapatkan kebaikan. Tentunya juga dari situ akan terjadi perubahan pada diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Ikuti yang baik, insya Allah Allah akan balas kebaikan. Tebar kebaikan, kita pun akan banyak mendapatkan kebaikan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf pada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.